Nggak boleh. Dan kadang-kadang dia nggak cukup sekali, cium tangan 2 kali. Udah cukup. 2 kali cium tangannya supaya barokah. Nggak boleh. Dan dia senang kalau ada orang cium tangan kepada dia, senang dikasih begini. Nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Sama seperti orang, ya, ini sering juga antum salaman ini begini. Ini nggak boleh, biasa. Nggak boleh orang itu membungkukkan dirinya begini, nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh, tidak boleh. Sungkeman, cium tangan, merunduk itu termasuk dari sifat tawadhu. Dan setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti punya sifat tawadhu. Karena ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah pasti tawadhu. Dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, inna tawadhu'a min khisalil muttaqi, bahwa sesungguhnya tawadhu itu termasuk dari beberapa tingkah laku orang yang bertakwa kepada Allah. Wa bihi taqiu ilal ma'ali yartaqi, dan dengan tawadhu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi pangkatnya, semakin naik derajatnya, semakin tinggi pangkatnya, derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'ami wa antum bi khair. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, berjumpa lagi dengan channel Abi Hamdan, channel media Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga amaliah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah fatwa yang perlu saya luruskan, tapi menurut pemahaman kami, begitu kan ya? Itu menurut pemahaman kami. Suatu saat Ustadz Yazid Jawas As-Salafi pernah membahas tentang masalah sungkem. Artinya adat atau tradisi di mana ketika hari raya Idul Fitri sudah hal biasa atau tradisi di tengah-tengah masyarakat untuk memuliakan atau takzim, menghormati antara yang muda kepada yang lebih tua, anak kepada orang tua, santri kepada guru, banyak melakukan sungkem. Ternyata saya pernah melihat video Ustadz Yazid Jawas, beliau mengecam, tidak memperbolehkan, harus dijauhi dan harus dihindari. Karena anggapan mereka itu bersujud atau rukuk kepada selain Allah, sedangkan rukuk dan sujud hanya untuk Allah. Jadi Ustadz Yazid itu menyamakan antara orang yang merunduk lewat di depan guru, di depan orang tua. Nah, tidak sama sebenarnya dengan rukuk dan sujud, sekedar merunduk. Kalau rukuk itu kan punggung itu harus lurus seperti papan. Seandainya air ditaruh di atas punggung, tidak akan berubah, artinya tidak akan mengalir, karena punggung itu harus lurus, itu kalau sujud. Tapi kalau kita merasakan takzim, menghormati orang lain, di situ kan kita cuma merunduk sedikit.
Jadi tidak sama, secara logika saja sudah tidak sama dengan sujud atau dengan ruku. Ustaz Yazid itu menyamakan. Ini perlu saya luruskan dan perlu memang untuk disampaikan kepada anak-anak kita. Kalau sudah tidak ada sopan santun, sudah tidak berakhlak, maka khawatir masa depan Indonesia akan hancur. Karena pemuda pada saat ini adalah pemimpin masa depan. Kalau sudah tidak ada penghormatan kepada orang tua, yang muda tidak lagi menghormat pada yang lebih tua, santri tidak menghormat pada gurunya, itu tanda-tanda negara akan hancur. Karena pemimpin masa depan adalah remaja-remaja pada saat ini. Terutama pada momen hari Lebaran, banyak melakukan silaturahim antara sanak familia, antara handai taulan, antara keluarga. Ini tradisi yang sudah tidak bisa dilepaskan. Tradisi yang harus memang dilestarikan. Tradisi harus tetap dipertahankan. Di antaranya sungkem itu menunjukkan penghormatan atau takziman kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang berilmu. Sungkem dilakukan dengan cara jongkok sambil cium tangan. Jadi tidak bersujud, enggak. Tidak ruku kepada selain Allah, tidak sujud kepada selain Allah. Itu cuma sekedar penghormatan atau berbaktilah kepada orang tua, kepada guru. Jadi sangat keliru orang-orang yang menilai atau ustadz-ustadz yang menilai bahwa hal itu adalah menyimpang dari syariat. Mari kita renungkan bersama, kaji secara ilmiah. Yang pertama, kaji secara hukum. Bagaimana menurut ajaran Islam yang sebenarnya adat seperti itu? Setidaknya di dalam memutuskan hal ini atau memfatwakan hal ini, yakni tradisi seperti ini, ada dua opsi. Yang pertama, dapat kita pandang dari segi agama atau dari segi syariat. Yang kedua, kita pandang dari segi tradisi. Apakah menyimpang dari syariat atau tidak? Apakah tradisi ini juga hal yang tidak perlu dilanjutkan atau hal yang sangat tercela? Berkaitan dengan mencium tangan, Imam Nawawi menyampaikan dalam kitab Rawdatul Talibin juz 10 halaman 233. Imam An-Nawawi mengatakan wala yukrahu takbilul yadi li zuhdin wa ilmin wa kibari sinnin. Tidak dimakruhkan mencium tangan li zuhdin, mencium tangannya orang yang zuhud. Nah, siapakah orang yang zuhud? Orang yang zuhud itu hatinya yang selalu ingat kepada Allah. Punya harta, punya dunia, punya kekayaan, bahkan segala kebutuhan di alam dunia seakan-akan terpenuhi. Apapun yang diinginkan dia tercapai karena kaya, tapi hatinya sama sekali tidak mencintai harta. Hubbud dunia, cinta pada harta, tidak ada di dalam hatinya. Maka itu tetap dikatakan orang yang zuhud, manakala selalu yang dipikirkan adalah zikir kepada Allah, hartanya dijadikan jembatan untuk mengingat Allah. Dunia, ad-dunya mas'alatul akhirah, dunia hanya ladang untuk menuju akhirat. Ini namanya zuhud. Nah, maka ketika kita mencium tangan orang yang zuhud, itu tidak dimakruhkan, artinya tidak jadi masalah. Wa ilmin, dan juga orang yang punya ilmu. Kita mencium tangan orang yang punya ilmu, wa kibari sinnin, dan orang yang lebih tua. Kita mencium tangannya karena kita menghormati dan menghargai.
Itu menurut pendapat Imam Nawawi. Kalau kita bandingkan Imam An-Nawawi dengan Ustadz Yazid Jawas yang hanya bermodal emosi tanpa berlandaskan hukum yang nyata, yang jelas, bahkan bisa menghancurkan masa depan pemuda karena pemuda-pemuda yang sering mendengarkan fatwa seperti itu. Mereka tidak akan punya akhlak, tidak akan punya moral, tidak lagi menghargai gurunya, tidak akan menghargai orang tuanya. Karena sudah seperti itu penyampaian Ustaz Yazid Jawas. Maka yang jelas saya pasti ikut Imam An-Nawawi. Keilmuannya, fatwanya sudah diakui oleh para ulama. Bahkan takzim itu hukumnya bisa sunnah. Sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, Hamishi I'anatul Talibin, juz 4 sahifah 219. Wa yusannu al-qiyamu liman fi fadilatun zahiratun. Disunnahkan berdiri karena menghormati orang yang memiliki fadilah, orang yang memiliki keutamaan, orang yang memiliki kemuliaan. Kita disunnahkan menghormati dengan berdiri. Minnah misolahin, seperti kita menghormati orang yang soleh. Kita sudah tahu bahwa ini adalah orang yang soleh. Pekerjaannya hanya mengaji, hanya mengajar, mengisi pengajian. Kita tahu, dibuktikan dengan perilakunya setiap hari. Kita yakin bahwa ini adalah orang yang soleh, maka kita sunnah menghormat dengan berdiri. Aw ilmin, atau ilmu. Orang yang ahli ilmu, ada orang yang punya ilmu, kita sunnah untuk berdiri. Wa wiladatin, atau orang yang melahirkan, artinya orang tua, kita sunnah untuk menghormati. Au wilayatin mashubatin bisyanatin, atau penguasa. Mashubatin bisyanatin, perlu diingat, penguasa yang disertai dengan memelihara. Artinya penguasa itu adalah amanah. Jadi kalau ada penguasa amanah, hak-hak rakyat disampaikan, penguasa yang adil, maka kita juga disunahkan untuk menghormati. Syekh Abu Bakar bin Syatta mengatakan dalam kitab I'anatul Talibin juz 4 sahifah 219. Wa yusannu al-qiyamu liman fihi fadilatun zahiratun. Artinya memberikan penjelasan tentang ini. Bagaimana yang dimaksud dengan memuliakan, menghormati orang yang agung atau orang yang punya keutamaan, ikraman wa birran. Artinya kita memuliakan, kita berbuat baik. Wahtiraman, menghormati, memuliakan lahu kepadanya, la riya, tidak disertai dengan riya. Ikhlas karena Allah. Bahkan di antara ulama itu ada yang sampai mewajibkan. Menghormati itu ada yang sampai mewajibkan. Sebenarnya disebutkan oleh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, beliau berkata, wa yundabu taqbilu tiflin, disunnahkan mencium anak kecil walau liwail syafaqatin, walaupun dengan tujuan tanpa mengasihi. Wa wajhi mayyitin, dan mencium mayit linahwi sholahin, karena soleh, karena kebaikan, karena kebaikannya. Artinya mayit itu baik, orang yang soleh. Wa yadinahwi alimin, dan juga mencium tangan sepertinya orang yang alim. Ada orang yang alim, kita tahu bahwa dia orang punya ilmu, maka kita disunahkan untuk mencium tangannya. Wa sholihin, dan juga soleh, orang yang soleh. Wa syarifin, orang yang jujur, orang yang mulia. Li ajli ghaniyin, bukan karena kekayaan
kekayaannya. Kalau kita memuliakan orang lain, menghormati orang lain karena pangkatnya, karena kekayaannya, hukumnya adalah haram, tidak boleh. Kita menghormati orang lain karena dia kaya. Jangan. Wal qiyamu lahum kadzalika wa bahatha ba'dhum ujuba dzalika fi hadhil asminati. Begitu juga disunnahkan berdiri menghormati mereka. Tapi sebagian ulama membahasnya, menyampaikan hukumnya adalah wajib menghormati mereka di beberapa zaman. Li'anna tarkahu suara qati'atan, karena meninggalkan adab pada mereka, meninggalkan menghormati mereka bisa memutuskan tali silaturahim. Jadi ada yang sampai mewajibkan, tidak seperti Yazid Jawas itu. Karena itu berbahaya fatwa seperti Yazid Jawas kalau sampai menghilangkan sopan santun. Itu dari sudut pandang segi agama. Bagaimana sekarang kalau memandang dari segi tradisi? Kita mencium tangan orang tua, menghormati orang yang alim, khususnya pada momen-momen hari raya. Maka perlu diingat bahwa sungkeman itu adalah tradisi nenek moyang kita yang harus dipertahankan dan perlu dilestarikan. Karena selama tradisi itu tidak bertentangan dengan agama, tidak menyimpang dari syariat, bahkan semakin mengantarkan baiknya kita, semakin ada hubungan harmonis di antara kita, itu merupakan bentuk praktek dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berbudilah dengan akhlak. Artinya berakhlaklah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Selama tradisi itu baik, berarti itu menyambung akhlak kita menjadi baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Meninggalkan tradisi, kalau tradisi itu tidak menyimpang dari syariat, bahkan tradisi itu sesuai dengan syariat, merupakan bentuk praktek dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah, maka keluar dari tradisi itu hukumnya adalah haram. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mufli dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah juz 2 halaman 114. La yanbaghil khuruju min adatin nasi, tidak selayaknya, tidak sepantasnya keluar dari tradisi-tradisi manusia illa fil harami, kecuali dalam sesuatu yang haram. Jadi kalau ada maksiat, tradisi itu maksiat, ya boleh kita keluar, boleh kita jangan mengikuti mereka. Tapi selama tradisi itu bagus, bahkan menjadi pelantara kita semakin erat untuk bersatu, maka di situ kita sangat dianjurkan dan haram hukumnya keluar dari adat itu. Maka tradisi sungkeman itu bukan tradisi yang haram, bahkan menjaga tradisi seperti itu merupakan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bentuk praktek apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang anjuran beretika, tentang anjuran memiliki akhlak. Karena Rasulullah diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu tradisi kita sungkeman, silaturahim, mencium tangan, menghormati orang yang alim, itu harus dipertahankan, harus dilestarikan. Dari segi agama tidak keliru, dari segi tradisi juga tidak keliru. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekhilafannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.